dari asal-usul dari Israel yang kemudian berkembang di luar Israel ya sampai di Eropa. Ini asal-usulnya ya, secara garis besarnya begitu saja. Tidak perlu saya sampaikan panjang lebar. Nah, kemudian 600 tahun kemudian setelah Kristen eksis itu muncul Islam. Ya, pada abad 7 di Arab ya. Tuh. Dan jadi kekristenan itu tidak ada hubungannya dengan Islam. Baik secara teologis dan historis tidak ada hubungannya dengan Islam ya. Oleh sebab itu kekristenan yang muncul pada abad pertama itu eksis karena menghayati, meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan ya. Jadi rumusannya tidak akan ada Kristen kalau Yesus bukan banget Tuhan. Bang, narasinya Bang. Apa? Narasinya ini abang mau narasi, mau khotbah atau mau gimana nih? Terserah Anda memahaminya. Panjang banget. Loh, nanti kalau nggak panjang ya nggak jelas loh bro. Baru panjang, baru nggak ada datanya lagi. Orang open cam kayak munculkan di mana sumber bacaannya. Selamat siang. Kasih waktu lah, jangan potong-potong orang lagi bicara kok. Panjang banget. Kepanjangan. Kalau nggak panjang saya turun saja. Kami nggak butuh khotbah. Turun aja kalau nggak boleh. Turun aja. Ya turun. Takut ini, takut. Nggak ada, kami nggak butuh khotbah di sini. Kami nggak butuh sejarah. Takut sama Iya, teman saya. silakan. Silakan cari pembenaran diri sendiri aja. Kebenaran itu hanya Islam. Perlu dipertanyakan. Jangan asal percaya Ya, aja. kebenaran hanya Islam. Kristen itu abad 14 baru muncul. Sudah selesai. Belum tentu. Sudah. Kalau buka sejarah nanti telanjang. Takut ini, takut. Takut kan kalau diberikan. Takut apa aja? Ini mau narasi, mau khotbah, mau apa? Loh. Iya, pakai data lah, pakai data. Pakai data. Narasi nggak pakai data. Yang tadi teman saya bicara itu pakai data. Anak Sejarah TK pun sudah bisa. Bicara belum selesai sudah Anak TK pun bisa, anak PAUD pun bisa. Apalagi anak sekolah minggu. Saya bicara belum selesai. Bicara kalau congor aja nggak ada data percuma. Nggak usah bicara. Mereka takut Bang, mereka takut Ada sama. takutnya. Ngapain takut? Mereka takut. Kebenaran itu hanya milik Islam. Yang lain itu comot-comot, cocok, kemudian pas copy paste, curi-curi, ya itu. Harus diuji dulu kebenaran itu. Kebenaran apa? Kebenaran Gimana nih, udah capek, turunkan. Mana kebenaran dari Islam? Gimana kebenaran dari Islam? Kebenaran dari Islam. Inna dina indallah Islam. Nah, sudah tuh. Gimana, Mana turunkan. tulisan? Turunkan aja host. Mau takut ceramah ini, jadi di takut. atas. Takut sama dia itu. Takut sama Ngapain teman saya. takut? Ngapain takut sama kotoran Jangan, bernyawa itu ngapain? congornya, Sezo. Ngapain takut sama kotoran bernyawa itu lu ngapain? Sezo turun juga, Sezo. Lah, aku takut kalau Bang Ardiansyah yang bicara nanti terbuka kebenarannya nanti. Takut aku. Wah, bisa kejang-kejang lagi. Ya kalau diskusinya apa ya, akademis pakai data gitu kan, ngeyel nggak apa-apa lah, minimal pakai data ya kan. Pakai data ya. Halo. Ini ada data aja Bang. Emang bisa open cam? Kita berada Emang bisa di open cam? Hah? World Library Center di Timur Tengah. Jadi kan Enggak, anggap aja emang kita bisa coba- open cam, nunjukkan data bisa. Bisa. Yang aku bicarakan itu data loh. Nanti kamu Berarti konfirmasi aja secara sendiri. secara langsung aku harus percaya omonganmu tanpa melihat langsung buktinya gitu. Ya, aku sambil ngomong, kamu konfirmasi aja di Google. Loh, Buka oh benar berarti nggak? kamu Gitu. merepotkan Konfirmasi saya, berarti kamu sedang memberikan saya kerepotan ya. gitu. Loh, kan kita mau mencari kebenaran. Kalau mau mencari kebenaran itu bukankah harusnya masing-masing pribadi, individu itu menunjukkan data masing-masing? Bukankah kalau dalam sebuah perdiskusian itu nggak boleh merepotkan orang lain? Mana otak-atik aku bilang repot. Kok saya yang disuruh buka? Harusnya kau yang buka, kau yang tunjukkan, kau yang jelaskan.
itu baru. Gitu loh. Misal aku bantah datamu pakai dataku. Oke, aku punya data nih. Ini nih dataku aku tunjukin. Nah, nih sumbernya di sini nih. Ah, ini nih. Nah, Nih aku ngomong, tunjukin. kamu bantah pakai data ya. Jadi aku bicara, kamu bantah pakai data gitu. Oh, nggak bisa. Nggak mau saya. Kalau kamu ngomong doang, artinya kamu nggak pakai data. Kalau kamu pakai data, itu harus ditunjukkan, ditampilkan itu data. Itu. Kalau kamu nggak menunjukkan data, artinya kamu paksa harus percaya sama bibirmu. Lah kamu cari datanya, kamu bantah. Nah, gitu. berarti kamu merepotkan saya, itu namanya kuculuk. Itu namanya kamu merepotkan orang lain. Padahal dalam sebuah Aku perdiskusian, bertanya aja ya. Jadi aku nggak bisa menjelaskan. Nah aku bertanya. loh, aku nggak Gimana, mau jawab. Adil? Aku nggak mau jawab. Loh, diskusi lintas agama gimana? Loh, ini Lintas bukan planet? diskusi. Ini bukan diskusi. Kalau diskusi itu dua arah. Kamu bertanya, kamu bertanya, aku jawab, aku bertanya, kamu jawab. Saling menunjukkan data, itu namanya diskusi. Tapi kalau cuma modal bacot kayak kamu gini, ini bukan diskusi namanya. Oke, aku ngomong 5 menit, baru aku tunjukkan data ya. Ngapain 5 menit kau ngomong? Gimana bisa kau nunjukkan data open cam aja nggak bisa, pengikut manja cuma sedikit. Oh alah, berarti di sini cuma mau bantuin lu tunjukin data gitu, lu malas nyari, jadi aku yang mau nunjukin. Aduh. Oh, berarti Males kalau seperti berarti orangnya. gini, Aduh. berarti gini, kalau aku nyebutkan data, yang nyari juga kamu gitu. Gitu. Kalau aku ngomong sebutkan data, berarti kalau aku nyebutkan data gitu, yang nyari kamu. Terus kalau kamu menyebutkan data, yang nyari aku gitu. Sepakat? Betul ya. Ya kita deal kayak gitu aja ya. Oke, berarti kalau aku ngomong gini, misal, contoh, di dalam Codex Vaticanus, ya kan, itu ada tulisan dari penulisnya yang mengatakan ama testate kai kake apeston palaion me metapoye. Tunjukkan di mana itu. Tunjukkan datanya. Oke, boleh. Ya, tunjukkan dulu datanya. Ya, tunjukkan di mana. Lah kan kita belum diskusi, belum Ya, halaman mulai. berapa? Ya, ini ngetes dulu halaman berapa? Halaman berapa itu? Iya. Ya, sebelum mulai diuji dulu gitu, layak enggak? Kalau enggak layak ya ngapain? Gitu loh. Nah, sekarang tolong tunjukkan datanya di mana yang saya sebutkan tadi. Amates sate kai kake apeston palaion me metapoyi. Halaman berapa Palayo, di Codex Vaticanus? Salah sebut kamu pronounce-nya palamu gitu. Macet. Yang di bawah Beni Pusung pada panas karena aku bisa baca Yunani, dia nggak bisa baca Yunani. Kristen nggak bisa baca Yunani. Panas. Macet. Panas. Beni Pusung macet. Beni Pusung naik. Beni Pusung. Ayo diskusi yuk. Yang berani aja naik ya. Yang nggak berani ditolak sama Beni Pusung. Kalau kebenaran Tuhan itu nggak perlu. Ditolak sama Beni Pusung, kirain berani. Ayo naik Beni Pusung. Ya, ditolak lagi udah 2 kali. Ayo naik Beni Pusung. Ya, 3 kali. Jambak terus. Ya, selamat pagi ya semuanya. Tadi aja salah, palamu itu bukan. Ini Ricardo juga, Ricardo. Oh, itu udah naik Ricardo Bang Ardian 1. Ya, bisa diskusi nggak Ricardo ini? Saya cuma mau bilang di sini ya kan. Jadi tadi kan abang ini bilang mau diskusi di saat abang kita yang satunya tadi, Bang Batu Hitam ya. Bang Batu Hitam tadi yang ini ya. Coba ngejelasin, terus abang minta data gitu loh. Nah, beliau kan nggak bisa open cam. Itu Ya, yang kalau saya nggak bilang. bisa open cam berarti nggak layak dong diskusi sama yang open cam. Nggak layak. Adil. Sekarang saya tanya. Adil atau tidak ketika 2 orang berdiskusi, yang satu open cam data, yang satu tidak open cam data. Adil atau tidak? A adil, B tidak. Jawab.
berarti kalian tidak bisa diskusi. A Itu aja yang mau saya adil, bilang. A adil, B tidak adil. Yang mana? Ini kita nggak usah open cam aja deh, nggak usah tunjukin data. Jadi aku anggap bahwa A adil, B tidak adil. Silakan Bang Ricardo. Artinya kalau Enggak, mau jawab dulu. diskusi- Jawab dulu. Ini bukan ke Ketika situ. ada Ini dua bukan orang situ. berdiskusi, ketika dua Tidak orang bisa berdiskusi diskusi. dua arah, ya dengerin. Enggak bisa diskusi bang, nggak bisa diskusi kalau begitu. Abang itu menginikan diri sendiri, membenarkan diri sendiri kalau di situ. Lo enggak, saya Kalau nggak misalkan- tanya, saya nggak tanya kalau itu, saya nggak misalkan tanya abang itu. mau minta Pertanyaan data, saya, ya kan? pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya adalah, ketika ada dua orang yang sedang berdiskusi, yang satu bisa open cam menunjukkan data, yang satu tidak bisa open cam menunjukkan data. Pertanyaan saya, adil Ya. atau tidak? Tidak bisa diskusi karena Anda bisa open cam, beliau tidak bisa karena Ya followersnya betul, belum cukup. nggak bisa diskusi, Iya. berarti nggak adil kan? Nggak bisa, bukan nggak adil, nggak bisa. Oh berarti adil, berarti adil. Harusnya ada moderator. Enggak, kalau mau saya tanya diskusi, adil atau enggak? gitu loh. Enggak, saya Ada tanya moderator adil yang atau bisa enggak? nunjukin data. Enggak, saya gitu. tanya adil atau Itu tidak? baru- Jawab dulu, itu jawab baru dulu. Adil atau enggak? Adilnya tidak bisa diskusi. Enggak, jawab dulu. Adil atau tidak? Kalau nggak bisa diskusi, Enggak, saya enggak tanya itu. Pertanyaan saya bukan pertanyaan saya. Dengerin dulu. Ke pojok dia. Ke pojok dia enggak mau jawab ya. Pertanyaan saya gini, dengerin pertanyaan saya. Orang Ya. kalau yang namanya diskusi itu apa yang ditanya itu yang dijawab. Pertanyaan saya, Oke. adil atau tidak? A adil, B tidak adil. tidak bisa diskusi. Ya. Itu tidak bisa dilanjutkan. Anda mengetahui. Nggak berani dia bilang nggak adil, teman-teman. Nggak berani dia bilang nggak adil. Anda ini memaksakan memberikan suatu pertanyaan. Ya. Malu kan? Kalau kau naik ke sini, kalau kau nggak punya malu, artinya kau gila gitu loh. Nah, ini. Ya kau nggak punya malu soalnya. Udah ditanya. kenapa saya Pertanyaan saya itu adil atau tidak? Bukan bisa atau nggak bisa. Kalau pertanyaan saya gini, bisa atau nggak diskusi? Lalu jawaban Anda, oh nggak bisa diskusi. Masuk akal. Karena pertanyaan saya bisa dan tidak. Pertanyaan saya bukan bisa atau tidak. Bukan. Tapi adil atau tidak adil. Jawab. Oke, nggak bisa. Lah. Pertanyaan saya tuh bukan bisa atau tidak. Kau ngerti bahasa Indonesia nggak? Nggak punya malu dia. Si Ricardo nggak punya malu kan? Nah, ayo. Nggak punya malu kan? Kalian nggak bisa debat di situ. Enggak, kau nggak Kalian punya bisa malu. diskusi. Coba, saya ulangi lagi pertanyaan saya. Ini bahasa Indonesia loh ini. Ini bahasa Indonesia. Sabar. Sabar dulu, sabar bang, sabar bang. Ya sabar. Tenang bang. Pertanyaan saya simple. Pertanyaan saya bukan bisa atau tidak bisa, bukan. Pertanyaan saya adalah adil atau tidak adil. Pertanyaan saya. Oke. Ketika saya bisa open cam menunjukkan data, sementara si batu hitam tidak bisa open cam menunjukkan data. Pertanyaan saya, diteliti pertanyaan saya. Oke. Apakah A adil, Ya. B tidak adil? Yang mana? Tidak adil. Simple, udah selesai. Ya. Nggak adil. Kenapa? Udah selesai. Anda Selesai. sendiri. Iya Anda udah mencari cukup. kemenangan Udah sendiri terjawab di situ. kan tidak adil. Selesai. Iya, kenapa? Udah selesai. Nggak apa-apa. Menarik tadi aku dengar Bang Jerry bilang ke gereja itu mau ngupas ayat Yohanes 1 gitu kan. Iya, Ya. bukan cuma Kira- Yohanes, macam-macam deh. Jadi tiap Ya, minggu itu berbeda-beda. ini kita ngambil satu ayat dulu nih Bang. Ini sebelum aku tanya ke Abang kan seperti kami nih. Nah, ketika khotbah itu mungkin ada penjelasan dari Ustadz itu seandainya bertentangan antara Al-Quran dan hadis, nah kami itu boleh protes, boleh bertanya. Boleh itu nggak seperti itu. Maksudnya kita boleh menyampaikan lah kan langsung. Nah, kira-kira ketika Abang ngupas nih ayat Yohanes itu kan, kira-kira ada nggak kepikiran dalam pikiran dari benak Abang, dari dalam hati Abang mengenai ayat itu? Kenapa sih Abang pernah pelajarin nggak tentang ayat itu, Yohanes 1 ayat 1 tuh? Kenapa cuman Yohanes yang mengutip ayat itu, sementara di Markus, Lukas, yang lain itu nggak ada narasi seperti itu. Yohanes 1 pasal pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Tuhan, firman itu adalah Tuhan. Nah, kira-kira Bang pernah berpikir nggak tuh, ini Yohanes ini dapat informasi ini dari mana? Sementara Markus, Lukas, surat Paulus, kitab-kitab lain itu nggak pernah ada kutipan seperti itu. Kira-kira pernah terpikir nggak Abang di situ?
Saya sih, pernah bertanya ke pendeta ya begitu. Bertanya kira-kira ke pendeta. saya bahkan beli buku-buku penafsiran. Saya beli buku-buku karangan dari Pendeta. yang sekolah teologi. Kira-kira apa jawaban dari buku-buku yang Abang baca itu? Iya, memang bermacam-macam juga ininya. Pendapat tafsiran umpama dari si A, si B, si C, tapi menuju ke satu titik. Itu tafsiran. Istilahnya dia kayak jalan yang satu, kayak jalan orang bilang banyak jalan menuju ke Roma. Ya kan? Mereka lewat ini, lewat itu, tapi satu tujuan. Sebenarnya kalau saya lihat ya, pendapat saya begitu. Kalau saya tidak mengerti, saya bertanya ke pendeta, saya bertanya guru-guru agama. Saya bertanya yang lebih punya ilmu dalam bidang yang ini, Alkitab. Ya makanya kalau seandainya nih kira-kira aku bertanya nih sama Abang, kira-kira bisa nggak Abang jawab? Yohanes dapat informasi bahwa pada mulanya adalah firman itu, ayat itu tuh dari mana Bang? Dari mana dia dapat informasi? Saya belum pernah sih mengupas yang ini. Nah itu dia, makanya kalau di kami itu kan, kalau yang ini. nah, ini kami mirror ya. Kalau di kami itu kan jelas di dalam Al-Quran itu udah jelas informasinya bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Dalilnya ada, kan gitu. Kemudian kepada siapa diturunkan, kepada Nabi Muhammad, dalilnya ada. Perintahnya kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada umat ada juga dalilnya. Kemudian ayat apa yang pertama kali turun itu lengkap jelas semua runutannya. Bahkan sampai hadis pun dari Nabi Muhammad sampai ke yang meriwayatkan itu jelas periwayatannya. Jadi kita tahu informasinya ini sampai dari mana. Kemudian sampai nggak kepada sumbernya si yang penerima wahyu ini. Kan begitu. Di Al-Qur'an, hadis itu jelas semua. Nah, aku bingung ini Bible Perjanjian Baru ya kita pakai ya, karena Perjanjian Lama itu kan jelas itu kan firman Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kan gitu. Nah, kalaulah Bible Perjanjian Baru ini adalah firman Tuhan, maka timbul pertanyaan, manakah dalilnya bahwa Tuhan itu mengatakan bahwa Perjanjian Baru kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Surat Paulus itu adalah firman Tuhan? Sampai sekarang aku tuh belum ada ketemu ayat mengatakan bahwa kitab-kitab Yohanes, Markus, Matius, Lukas ini adalah firman Tuhan, itu nggak ada. Itu yang pertama. Kemudian kalau yang namanya firman Tuhan tentulah datangnya dari Tuhan, bukan dari saksi, bukan dari penyelidikan, kan begitu Bang. Nah, Abang pernah gak kepikiran kayak gitu, nih firman Tuhan kok dapatnya dari penyelidikan, dapatnya dari saksi-saksi mata, bahkan yang penulis sendiri bukan saksi mata. Pernah gak kepikiran seperti itu? Saya mah dari kecil sudah berpikir begitu. Cuman kan kalau ditanya orang-orang pakar-pakar ya mereka mengatakan bahwa kalau mau lebih dalam harus sekolah teologi gitu. Kalau mau cari yang paling dalam. Jadi jawaban tuh nggak pernah memuaskan ya, jawaban tuh ya. Begitu demikian Bunda. Iya. Makanya ini kan aku komparasikan ke kami kan, ketika kami ditunjukkan dalil misalnya contohnya tuh hadis. Nah, hadis itu ada perawinya, ada sanadnya. Jadi kita lihat ini sampai nggak kepada Nabi. Nah, kemudian siapa yang menyampaikan, bagaimana latar belakang si penyampai ini, apakah dia ini pernah berbohong? Kalau dia ada riwayat dia perawinya ini pernah berbohong, maka hadisnya itu tertolak kan begitu. Sementara Bible sendiri ini nggak nyampe kepada sang sumber, karena sumbernya ini kan Yesus kan. Ya kan? Apakah sampai kepada Yesus ini yang sang sumbernya ini? Sementara saksi-saksinya di situ kita nggak tahu ini siapa saksinya ini. Contohlah kita ambil kitab Lukas kan. Dari situ dari hasil penyelidikan. Bahkan dia menyelidiki dari siapa, saksi matanya siapa, apakah saksi mata ini benar atau berbohong kita kan tahu. Ini Bang siapa nih Mas? Nah, kira-kira sebagai orang Kristen sendiri yang mengimani kitab itu, kira-kira Abang pernah nggak berpikiran seperti itu, mencari tahu ini benar nggak nih firman Tuhan nih? Itu loh maksudku. Karena Bang di Islam juga tuh makanya yang nggak keterima itu hadis-hadis palsu tuh banyak. Cuma kan kita ada acuannya, ini sama nggak dengan Al-Quran? Karena hadis palsu ini yang banyak digunakan sama oten-oten ini untuk menghajar Islam. Padahal itulah dia bisa kena tangkap, kena apa? Karena itu termasuk
penghujatan. Jadi dia ngambil hadis yang palsu terus dia majuin ke ini. Kok suaraku nggak kedengeran ya? Dengar Bunda. Jelas kok. Dengar. Iya. Nah di Kristen tuh kayaknya nggak ada. Karena teman-teman saya yang Kristen tuh kayaknya seolah-olah mereka penginjilan pamannya. Tapi nggak pernah perbandingan atau kolerasi antara satu ayat ke ayat yang lain. Kalau udah umpama dibaca Markus ya Markus aja. Oh cuma dijelasin Markus ayat sekian-sekian tuh begini. Tapi tidak ada hubungkan dengan umpamanya. Karena kan di dalam Bible itu kan ada perjanjian lama juga. Nah itu isinya kan banyak yang bertentangan tuh. Nah tapi kalau si pendeta ngajar penginjil, kalau di sini ya mereka nggak pernah tuh ngebahas umpamanya yang kita bahas sekarang di komel-komel. Makanya orang Islam tuh belajar benar atau yang mu'alaf tuh biasanya orang yang benar-benar tahu isi Bible itu, sehingga dia memutuskan oh ya ini ternyata cuma karangan manusia seperti itu. Nah tapi kalau Kristen umpamanya bisa ngebantah bahwa itu nggak benar, ya harus mengeluarkan dalilnya dari mana itu bahwa ini memang benar-benar wahyu ilahi seperti kata si abang tadi. Itu bang, harus kritis bang, harus kritis karena agama tuh nggak cuma untuk diimani tapi untuk menjadikan kita jalan hidup kita guidance, kayak kalau kita ngebesarin anak-anak tuh kita kasih dia jalan. Nah nanti dia yang memutuskan mau kemananya. Seperti juga kitab suci itu harusnya yang membawa kita menuju orang yang lebih baik lagi. Nah kalau umpamanya kapan-kapan punya waktu ya si abang beli Al-Quran, cuma buat perbandingan aja, nggak usah urusan keimanan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Iya. Lagi ada acara apa nih kok? Dari tadi nangis-nangis, saya di bawah dengerin itu, ya ampun, kasihan itu. Curhat atau gimana ini? Lagi kasih pencerahan. Lagi kita cari siapa sih sosok yang menghamili Tadi itu Paulus, yang Pak. terakhir itu ngomong kita itu beragama itu. Kita lagi cari solusinya ini, siapa sih sosok yang menghamili Paulus. Itu yang kita tangisi. Dia turun sendiri. Ngapain Pak dilayanin begitu? Lanjut. Siapa yang turun? Si itu tadi turun. Ya ada gunanya juga Bunda, ilmunya juga nggak ada itu. Iya sih. Ya, gua bercerita sendiri. Jadi ya. aku narasiku tadi itu maksudnya membawa Bang Jerry itu untuk berpikir. Nah, harus kritis kayak dibilang Bunda tadi, harus kritis juga kita. Kritis, benar. Jadi jangan cuman jangan cuman kita udah mengimani saja itu. Tapi gini, mereka tuh udah terbiasa begitu puluhan tahun. Tunggu dulu Bunda ya, saya mau naikkan lagi dia. Boleh. Iya, penasaran dia mau ngomong apa, mau bawa data apa nih? Selamat pagi, salam ke apa ke? Selamat pagi, masih menyembah dewa? Selamat pagi, he. Iya. Ada. Waduh, kamu ini pegangan lah. Naik lagi lah. Nah, tunggu dulu Bunda, saya mau mainkan dulu satu orang nih. Udah kayak tes celup. Ya, naiklah, jangan begitu. Wah, kawan kita ini naiklah. Mana lagi dia? Nah, naiklah. Mana dia ini? Aduh. Naiklah. Pegangan tangganya biar nggak jatuh lagi. Naiklah. Pegangan yang keras. Jangan lari lah, biasa-biasa aja. Kita mau cari nih, siapa sih sosok di balik semua itu? Ya naiklah. Langsung aku nyeperipat. Naiklah kawan, naik aja di sini, naik aja, ayo naik. Ada kopi loh. Naiklah, jangan begitu. Ada kopi tuh. Ya naik lagi, jangan begitulah kawan. Biasa-biasa aja. Ya, disuruh naik akunnya ya, bukan darahnya. Ya. Disuruh naik akunnya. Enggak mau dia naik, lari sudah. Lanjut.
Lanjut Ya, Bunda Mila. gimana? Apa yang mau diomongin kalau orangnya udah nggak ada, ya kan? Coba apa tadi pertanyaan aku? Mereka tuh udah terbiasa di doktrin begitu ya, di maksud itu belajar tuh satu. Sekarang kan interaktif belajar kan antara murid dan guru. Ada dikasih bahannya ini, nanti ada pertanyaan, loh ini kok bisa begini? Saya menemukan hal seperti itu, kan interaktif. Kalau dia ini masih pakai cara-cara zaman dulu, bahwa kalau guru menjelaskan, murid harus diam dengar. Nah itu yang masih dipakai. Sudah nggak model lagi begitu. Makanya anak-anak sekarang tuh banyak yang beralih. Mau 11 tahun tuh mulai tuh. 11, 13, lagi SMA. Itu yang membuat mereka kabur. Karena nggak masuk di akal gitu loh. Karena nggak masuk di akal. Coba langsung pada poinnya, intinya. Banjeri yang terkasih, yang diraba-raba. Ya. Kira-kira kalau tidak ada perintah dari Tuhan, kita melakukan sesuatu beribadah. Upahnya siapa kira-kira yang memberi? Tunggu dulu. Oh, mau ditunggu? Gimana? Maksudnya gimana? Saya tunggu di mana nanti? Maksudnya kan begini. Begini, Bang. Ketika kita secara logika ya, kita ini bekerja nih satu tempat, tentu ada gajinya ya. Ya. Karena diketahui dan diperintahkan oleh bos itu tempat kita bekerja, kan betul kan? Nah, pertanyaan sama ini secara akidah. Ketika Anda melakukan sesuatu tanpa perintah Tuhan, artinya siapa kira-kira yang memberikan upah? Sedangkan Tuhan sendiri itu melarang bernyanyi-nyanyi, berjoget-joget, melarang itu. Dalam Bible ini sendiri yang melarangnya. Lalu upahnya nantinya itu siapa yang memberi? Supaya kita mendapatkan hidup kekal. Silakan. Oh, jadi kalau cerita masalah upah hidup kekal itu kepercayaan Kristen itu berdasarkan kasih karunia. Kalau bukan amal ibadah Jerry, bukan usaha Jerry untuk Jerry saya bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi saya dipegang oleh Yesus Kristus supaya saya percaya kepadanya. Begitu. Jadi di konsepnya kita itu masuk surga itu bukan karena perjuangan atau ibadah perbuatan kita yang baik atau gimana gitu. Bukan gitu. Iya. Enak banget deh. Tunggu dulu Bunda. Biarkan dulu. Ya, lanjut. Jadi bukan karena ibadah kita harus berbuat baik, disuruh berbuat baik supaya masuk surga, bukan. Tetapi kita disuruh berbuat baik karena kita sudah dikasih masuk dalam surga, sudah dipilih gitu maksudnya. Maksudnya gitu deh. Jadi saya ini berbuat baik karena rasa terima kasih saya sudah diberi kasih karunia untuk masuk ke dalam kerajaannya, kerajaan surga maksudnya ya. Ya kan itu perkara ini Bangku. Bukan perjuangan saya. Iya kan di dalam Islam itu kan sama. Ada hablum minallah, ada hablum minannas. Nah ini hubungan antara Tuhan loh, saya pertanyakan. Kalau sesama manusia kan Islam juga lebih mandi dalil. Kalau perkara itu hablum minannasnya itu mandi dalil. Nah ini dia hubungan antara Tuhan ini. Apakah ada perintahnya Tuhan? Hei Kristen, beribadahlah dengan cara bernyanyi. Apakah ada perintah Yesus? Demikian. Supaya kita bisa mendapatkan hidup yang kekal. Nah tak kala tidak ada perintah, bahkan larangannya ada, ini tentu bertentangan dengan hukum-hukum yang diturunkan oleh Tuhan itu. Nah kalau bertentangan berarti kita melanggar. Kembali lagi tadi ya. Kalau kita melanggar tentu dipecat. Kalau kita berbicara pekerjaan secara duniawi kan kita melanggar kan dipecat ini. Betul nggak?
Nah kalau Anda kan beribadah dengan bernyanyi dengan alasan berbuat baik, kan ini larangan sudah. Kalau Anda dilarang masih melakukan artinya melawan kehendak Tuhan. Betul, mendapatkan hidup yang kekal, karena hidup yang kekal itu ada dua. Apakah dia kekal di surga atau kekal di neraka? Tapi menurut Yesus, Kristen ini kekal di neraka. Selamat datang di kebetulan. Boleh dibantah. Karena begini Bang, Yesus sendiri mengatakan percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran mereka lakukan itu adalah perintah manusia. Artinya bukan perintah Tuhan. Tapi kan konteksnya kita lihat juga Bandalbo. Yang dia katakan Yesus yang dicatat itu pada waktu dia ada bersama-sama umat Yahudi. Jadi yang dia katakan itu, dia berbicara itu kepada umat Yahudi pada waktu itu. Ceritanya itu kan. Itu. Iya. Enggak ada yang keliru Pak. Ketika kita mengatakan pada waktu itu dia berbicara dengan taruhlah Israel ya secara umum. Iya betul. Ya? Betul sekali. Israel. Karena memang dia diutus untuk Bani Israel. Betul. Ini Bani Batak, Bani Manado ini ngapain mau ikut-ikutan? Tidak. Pengikut gelap ya Pak Dalbo ya. Mereka pengikut gelap ya. Ini penumpang gelap ini. Tunggu saya jelaskan dong. Ya silakan. Jadi begini Bang Dalbo, betul. Yesus itu memang dikhususkan untuk umat Yahudi atau ke-12 suku bangsa Israel. Tetapi dia juga menyuruh para muridnya untuk pergi ke bangsa-bangsa lain. Begitu. Jadi Yesus katakan itu bahwa sayalah yang sayalah yang berkhotbah atau berdakwah di Israel sendiri di kampung halaman. Nanti murid-muridnya yang dia suruh. Iya betul Bang. Yesus ini perintahkan muridnya betul. Iya betul. Betul, tetapi kita jangan lupa Yesus memberikan pesan kepada mereka. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa yang lain atau masuk ke dalam kota Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini pesannya. Jelaskan boleh. Silakan. Lagi boleh nggak? Ayo silakan. Jadi pada waktu dia menyuruh 12 murid dan ke-70 orang-orang yang diperintahkan pergi itu mencari lah ya, yang dia bilang domba-domba, itu kan bahasa gambaran itu domba Israel yang hilang. Maksud dia begini, biar kamu murid-murid ini pergilah, tetapi supaya kembali cepat. Maksudnya karena kalau mau pergi sampai ke ujung dunia belum waktunya. Jadi jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Cuma cukup untuk orang-orang Israel saja kau cari dulu. Nanti selesai itu secepatnya kamu pulang. Karena kan dia belum terjadi ini penyaliban apa semua ini kan. Begitu maksudnya. Jadi jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Nanti ini abangku, melainkan ini kata penegasan, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Karena umat Israel ini, domba-domba ini abangku bercerai-berai. Dalilnya di mana? Yeremia 50 ayat 1 sampai 21. Itu mereka ini bercerai-berai. Maka Yesus mengatakan, aku hanya diutus untuk domba-domba suku Israel. Iya betul. Nah, itu. Dan juga dia perintahkan di situ, pergilah, baptislah dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Ya kan itu kan? Iya betul. Kepada bangsa muridku. Siapakah bangsa muridku? Ini 12 Bani Israel. Selamat datang di kebetulan. Luar binasa ini penjelasan pagi hari ini.
Nah, Pak Dalbo izin, saya boleh bertanya sama Bang Jerry ini, Pak Dalbo? Silakan. Ya. Ini Guru, karena saya punya pengetahuan Alkitab cuma 1% loh. Saya belum mendalami. jangan khawatir abangku, ada saya bantuin. Tapi kamu jangan bantah saya lah. Ini Kak Jerry ini kadang-kala saya bantu, dia bantah saya. Iya. Karena kritis kan, saya diajar kritis. Oh Ya, iya. Oke, gini Bang Jerry, Iya. abang kan Kristen. Iya betul. Artinya Kristen kan pengikut Kristus. Pengikut Kristus itu artinya murid Yesus, betul nggak? Pengikut Yesus itu dikatakan murid Yesus tidak juga. Tidak. Oke, berarti pengikut dikatakan Kristus murid bukan Yesus murid. itu, yang dikatakan Hah? murid Yesus itu aslinya itu kan 12 Ya. murid itu. Maknanya murid itu kan berguru berarti kan Palsunya menjadi berapa pengikut. bang? 70. Kalau saya jemaat, kalau saya jemaatnya. Oh, jemaat. Berarti pengikut ya. Iya betul. Kan arti dari Kristen kan pengikut Kristus, betul nggak? Iya betul. Ya. Apa benar abang ini pengikut Kristus? Tunggu dulu ya abangku sebelum lanjut, karena Bang Jerry ini adalah kawan kita yang sangat santun walaupun ngeyel. Iya. Saya mau mandi dulu Bang Jerry ya, teman-temannya mandi dulu. Iya. Ya bang. Tapi gini Bang Jerry, kan ini saya hanya bertanya nih, nggak ada asumsi, nggak berani mengarang cerita, saya nggak berani nih, hanya bertanya sama abang sini. Ada masalah untuk saya. Enggak, saya di Islam kami nggak boleh menghujat sesembahan orang lain gitu kan, nggak boleh. Jadi di dalam Alkitab Anda saya menemukan data yang dimaksud ini kan perkataan Yesus kan gitu. Iya. Jadi Yesus ini berpesan di saat di dalam Lukas 14 ini ayat 26 ini dia mengatakan, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini perikopnya dikatakan segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Iya. Nah, jadi apakah benar Kristen ini pengikut Yesus itu? Jadi ini kan ceritanya juga masih berdasarkan konteks pada saat dia berhadapan dengan calon murid. Calon murid itu ya 12 itu. Enggak, Kan bukan dia calon nih Bang. Ini orang banyak orang ini banyak orang loh, bukan 12 murid. Ya udah, oke, enggak apa-apa. Banyak orang ini. Nah, terus Jadi- yang Abang mau pertanyakan apa? Apanya ini? Yang dipertanyakan, jadi kalau mau mengikut Yesus itu syaratnya tuh harus membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki maupun perempuan, bahkan nyawanya sendiri, baru Ya. bisa jadi pengikutnya. Jadi bahasanya Yesus pada saat itu mungkin sastranya begitu modelnya ya, sastra di zaman Yahudi ya. Dia model sastra bahasanya begitu, kayak kasar gitu ya. Kasar banget sebenarnya kalau kita ngomong jika seorang datang. Kalau menurut saya Bang Jerry, menurut saya ini memang benar, nggak bohongan dia nih, nggak berbohong dia. Tidak, maksudnya begini, saya mau kasih tahu bahwa dia suruh fokus bekerja dengan dia, fokus. Jangan dulu pikir orang tua, jangan pikir ini, jangan pikir ini. Jadi Tapi kalau ini mau benci Bang. iya, sebenarnya bukan disuruh benci, bukan. Makanya saya bilang bahasanya itu bahasa sastra zaman dulu yang dia pakai. Jadi Tapi gini Bang, sebenarnya Bang, kalau saya pahami Bible Anda, Yesus ini dia nggak butuh pengikut, nggak butuh dia pengikut nih Bang. Nah, jadi kalau ada orang mengklaim dia pengikut Yesus itu pengikut gelap. Tidak, kenapa? Kenapa maksudnya begitu? Ya dia memang dikatakan sama dia, barang siapa yang datang kepadaku dia nggak benci bapaknya. Ini syarat terberat yang diberikan oleh Yesus, maknanya dia menolak tidak secara langsung. Apabila orang bisa mengikuti syarat dia nih, berarti dia durhaka, dia lebih besar dosanya. Jadi kan nggak ada yang sanggup untuk mengikuti syarat-syarat dia ini. Betul nggak? Nah, Ayo. itu sastra mereka itu pada zaman itu hiperbol banget, dia punya bahasa. Kalau kita bilang ini pecah kepala aku, ini kerjakan ini matematika ini, itu kan tidak mungkin orang bisa pecah kepalanya berkerjain matematika. Jadi maksudnya dia bilang ini, kalau dia tidak membenci ayahnya atau ibunya, maksudnya itu supaya dia betul-betul ikut Yesus itu fokus maksudnya ikut bekerja Yesus. Jangan melihat ke belakang lagi, jangan berpikir saya punya orang tua, jangan berpikir saya punya ibu, jangan berpikir kalau memang betul-betul mau ikut sebagai muridnya ya.
Iya. Murid yang 12 itu ya. Jadi dia mengajarkan supaya fokus di dalam kerjanya Yesus. Baik. Jangan berpikir yang macam-macam. Satu lurus aja bekerja sama Yesus. Ya. Jadi kan gini Bang, kalau kami mengikuti Nabi Muhammad, syaratnya tuh nggak ada untuk benci orang tua. Syaratnya tuh syahadat, sholat, zakat, puasa. Nah itu aja sangat gampang sebenarnya syaratnya. Berarti Nabi Muhammad memang menganjurkan untuk mengikutinya. Karena syaratnya nggak berat dong. Nah ini kan suatu tantangan. Barang siapa yang bisa mengikuti dia harus membenci bapak, ibunya. Ini kan suatu kata kita ini harus durhaka dulu sama orang tua ini, membenci durhaka loh. Salah. Loh, ini gimana? Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Segala sesuatu. Betul. Itu kan dia tidak harus membenci berat. Masa dia mengajarkan yang baik terus dia mengajarkan lagi untuk berdosa. Nah, kan gini, dia ngajarkan baik itu hanya untuk Bani Israel. Sedangkan orang-orang banyak ini bodoh ini mengikut dia ditolak nggak secara langsung loh. Bahkan ada seorang bukan Yahudi meminta tolong. Apa bahasa Yesus? Nggak baik aku untuk menolong kamu. Kamu bukan orang Yahudi katanya. Nah itu. Jadi di sini kalau saya maknakan dia ini tidak secara langsung menolak. Dia nggak mentah-mentah menolaknya nih. Dia tidak secara langsung menolak orang mengikuti dia jadi pengikutnya, karena dia ini hanya diutus kepada Bani Israel. Coba abang lah sendiri, abang aku kasih syarat, bang, abang mau kerja sama saya, syaratnya abang lawan orang tua anda tuh, mau nggak anda? Kalau zaman sekarang kita pakai konteks, kita pakai bahasa zaman sekarang, dia bilang pasti kita bilang ini berdosa banget sama orang tua. Maksudnya Yesus ini, saya kasih keterangan, saya kasih ini penjelasan ya, maksudnya begini loh. Maksudnya kalau ikut Yesus fokus terhadap pekerjaannya Yesus suruh gitu loh. Jangan memikirkan lagi dulu orang tua, jangan memikirkan ibu, jangan memikirkan istri. Kalau mau bekerja dengan Yesus, kerjasama gitu dalam mendakwakan ini kerajaan Allah ini yang kerajaan Tuhan yang Yesus bawa gitu loh. Jadi bukan dia suruh orang. Sama dengan dia bilang gini loh, dia bilang kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Bukan berarti kalau saya ditampar pipi kiri saya sodorkan pipi. Bukan, maksudnya dia melarang keras untuk membalas. Dan iya, betul, memang betul dilarang untuk membalas. Apabila ditampar pipi kiri, kasihkan lagi pipi kanan. Ya maksudnya tuh dia tuh nggak mau membalas, memang benar. Ya, ditampar pipi kiri, nah kau pukul lagi kananmu. Kan itu. Nah. Jadi apabila gini kan, dilarang keras membalas, makanya walaupun tampar kasih pipi kiri, kasih lagi pipi kanan. Bukan berarti kalau kita tampar kita kasih pipi kanan lagi, jangan. Jadi apa yang dikatakan dia ini gini bang, jikalau seorang datang kepadaku dia tidak membenci bapaknya, dia nggak bisa jadi muridku, apa maksudnya? Jangan, kalau sudah ikut Yesus bekerja harus fokus dengan Yesus bekerja, jangan berpikir lagi tentang orang tua ke belakang gitu loh. Jadi dia tidak suruh membenci orang tua. Di mana dikatakan di sini? Di mana di sini dikatakan untuk fokus? Hanya fokus kepada dia. Hanya itu kalau kita lihat bahasa di sini, karena ini kan ada sastra yang berpengaruh pada tempo dulu. Jadi kita memang harus menafsir bahasanya ini. Sama dengan dibilang kan bisa bilang kalau kamu ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Itu hukum kasih. Ya hukum kasih. Nah ini kasih nggak nih seperti ini? Makanya saya bilang bang, itu tertulis begitu bukan berarti kita disuruh membenci Bapak, tetapi kita disuruh fokus gini bang, bekerja dengan Tuhan Yesus. Iya bang, gini bang, ini saya kan nggak ada menafsirkan ayat anda, ya kan? Apa yang tertulis itu saya baca dan saya tidak berani mengurangi dan menambah. Saya perhatikan abang dari tadi menambah-nambahnya ini. Iya. Abang menafsirkan sendiri nih. Bukan, memang bahasa zaman dulu begitu, sama dengan mana dikatakan di mana dikatakan bahasa zaman dulu itu membenci artinya fokus. Kita sudah berbeda, pendapatmu kau pertahankan ya susah. Karena saya menerangkan, karena saya kan punya kitab ini, jadi saya nerangkan begini loh. Abang mengatakan seperti itu, datanya di mana gitu? Bahwasanya arti membenci ini adalah fokus. Bang, kalau tidak terima saya punya pendapat, nggak usah lagi kita lanjut gitu loh. Ya gini loh bang, karena pendapat abang selalu berbeda kepada saudara-saudara bang sendiri bang. Usir jadinya bang.
Enggak loh bang, karena gini loh bang, pendapat abang akan berbeda kepada saudara-saudara abang seiman abang yang lainnya. Ini berbeda-beda semua nih loh. Jadi pendapat ini dapatnya dari mana? Bingung saya. Saya kan bilang bahwa ini supaya supaya muridnya ini fokus bekerja dengan Yesus, fokus, tidak memikirkan ke belakang lagi, ke depan, ke samping. Ada Kristen lain mengatakan ini bahwasannya kalau ingin murtad, ingin mengikut Yesus itu ya harus benci bapaknya. Maksudnya tuh biar supaya nggak ikut mamanya lagi agamanya. Ada yang ngomong gitu. Ini abang berbeda lagi. Makanya saya bingung. Ini mungkin saya tanya satu ayat ini, 10 orang Kristen, 10 berbeda jawabannya ini. Ya, berbeda semua ini. Berbeda. Kalau memang berbeda, tolong kau percaya saya, jangan percaya yang lain. Karena abang aja gimana aku ingin percaya kepada Anda menafsirkannya dengan salah. Bukan, saya tidak salah. Makanya akhirnya kalau saya ngomong begini, kau tidak bisa terima pendapat saya, sudah kita stop gitu loh, lanjut yang lain lagi. Iya, jadi kan gini bang, di sini. Saya nggak mau mengikuti orang yang mengajarkan dengan yang salah. Nanti saya akan bersalah. Nah itu tidak mungkin seorang Yesus yang mengajarkan hukum kasih terus dia suruh benci bapaknya. Ini apa ini? Oke, ini apa yang dikatakan dia? Bahasa sama dengan kalau saya bilang ini pecah kepala, itu hiperbol. Abang sendiri bingung kan, betul nggak? Abang sendiri bingung kan? Tidak bingung, saya udah tahu artinya. Masa saya mau bingung? Oke, coba. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya, sambil berpaling ia berkata kepada mereka. Ini berkata loh Yesus nih. Jika seorang yang ingin datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya, laki-laki dan perempuan, bahkan nyawa sendiri, ia nggak bisa jadi muridku katanya. Itu kalau mananya seperti itu, dia tuh memang disuruh mengikuti dia atau dia menolak tidak secara langsung? Saya tanya. Dia menyuruh ikut dia dengan fokus. Oh, ikut dengan fokus. Berarti ngikuti fokus harus membenci ayah dan ibu? Tidak. Aduh gimana ini sih apa katanya nih? Makanya kalau baca itu Alkitab, jangan langsung di harafiah ini yang tertulis kita langsung tangkap benar-benar ini yang kita telan gitu loh. Berarti abang menafsirkannya gitu. Iya, karena pengertiannya yang abang salah. Karena masa sih seorang Yesus suruh membenci orang tuanya? Ini gimana katanya nih? Itu kan tulisan sastra bang. Loh, hiperbol. Di dalam kitab suci Kristus itu ada parabel, perumpamaan. Ya, oke. Ini perumpamaan atau bukan? Saya tanya. Bukan, ini personifikasi, gitu loh. Jadi, berarti bukan perumpamaan. Ini pernyataan. Ada ilustrasi. Jadi kalau abang mau telan mentah-mentah begitu ya terserah abang. Saya kan cuma katakan bahwa ini dia suruh fokus. Tidak mungkin tulisannya begini terus kita juga bilang, oh dia suruh benci bapak. Jangan begitu bang. Ya ini gimana sih bang? Aku jujur kan saya bilang. Saya hanya bertanya kan. Saya bilang saya ini hanya bertanya kepada abang tentang kebenaran ini. Karena di sini tertulis dikatakan membenci. Malah abang menolak katanya untuk membenci. Tetapi faktanya yang ditulis ini barang siapa yang tidak membenci bapaknya dia nggak bisa jadi murid Yesus. Ya, sekarang begini bang, abang mau dengar saya pendapat atau memang yang tertulis? Kalau memang abang mau percaya yang tertulis silahkan gitu loh. Saya tidak melarang. Gini bang, kalau saya jadi orang Kristen, contoh ya saya Kristen, saya harus ngimani ini dong. Saya nggak kalau mau. Nggak kafir lagi. Saya nggak mau. Saya nggak mau dong. Ini malah perkataan Yesus sendiri loh, bukan perkataan siapa-siapa ini. Tinta merah nih. Nah, tinta merah kan, betul kan? Nah, tinta merah nih. Tinta merah, tinta kuning. Saya nggak mau dengan menelan mentah-mentah ini yang tertulis gitu loh. Nggak mau saya. Saya harus kritis dong. Saya pakai otak dong. Saya pelajari dulu dong. Kenapa bisa begini gitu loh. Masa kita mau telan mentah-mentah? Kita pelajari dong. Kenapa sih Yesus senangkan di hukum Taurat saja kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah orang tuamu. Terus masa Yesus mau menyuruh gitu? Nah, kita pakai otak kritis. Ya. Jadi gini bang, setelah pernyataan itu, ini Yesus mengatakan lagi nih di sini ya. Ya dikatakan seperti ini ya. Dan pada hari akhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, menyalah kau daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pertanyaan saya,
Yang mengusir setan menyebut nama Yesus, mengadakan mujizat, pakai nama Yesus itu siapa, Bang? Adakah tertulis di situ Yesus? Ya, ini kan nama dia siapa rupanya? Tidak, saya tanya dulu. Ya, Adakah oke. yang di- Pada waktu Tuhan itu, kan itu oke. Tuhan, Yang dikatakan Tuhan. aku ini siapa? Hah? Aku ini siapa di sini huruf besarnya? Tidak, saya tanya dulu. Adakah Nah. tertulis namanya Yesus di Oke. situ? Dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Dan pada waktu itulah aku ini siapa di sini? Tunggu. Yesus berkata begini, ya kan? Jadi kan dia bilang ini, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu? Ah, nama kan? Apakah tertulis di situ Yesus? Lah nama dia siapa ini? Yang dikatakan aku sini nama dia siapa? Saya tanya loh. Nama kan abang saya tanya. Abang tadi bilang yang Oke, kalau ini bukan dia Yesus, kalau bukan ini Yesus, saya bertanya kepada Anda, ini yang dikatakan aku ini siapa? Aku kan? Ya, Tapi siapa bukan. ini? Adakah tertulis Yesus? Tidak ada Oh, kan? berarti saya gitu. Kalau Anda yang membaca ini berarti Anda gitu. Makanya Bang, tadi abang tidak mau menafsir, sekarang abang menafsir. Bukan menafsir, saya bertanya kepada Anda loh. Ya terus siapa di situ? Adakah tertulis Yesus di situ? Oh, berarti ini bukan perkataan Yesus. Tidak. Pada Loh, waktu bukan. itu aku akan berkata kepadamu. Nah, itu tadi dia bilang dalam namamu, demi namamu. Namamu Ya. itu siapa? Namanya siapa? Ya, nama siapa? Nama siapa ini? Saya tanya gantian. Ya, Ini saya perkataan tanya, siapa? apa yang Ini mau dalam baca? dalam Matius 7, 21, 23 ini perkataan siapa saya tanya? Yesus. Yesus. Oke, betul Yesus. Anda sendiri mengatakan Yesus kan? Ya kan Betul. aku bilang ini ini Jadi kan perkataan oke. dia. Yang dikatakan ini yang dikatakan aku ini siapa? Hah? Yang aku ini Yesus. siapa ini? Yesus. Ya sudah, berarti ini kan perkataan Yesus. Dia nggak mau mengenal orang yang memanggil, dengar ya. Dia nggak mengenal orang yang mengadakan mujizat pakai nama Yesus. Terus Nah, ini kan apa? dikatakan, bukankah kami mengusir pakai namamu dan mengadakan mujizat pakai namamu juga. Nah, pada waktu itu itulah aku berterus terang kepada mereka. Nyala kau daripadaku, aku tidak mengenal engkau pembuat kejahatan. Jadi pertanyaan saya, siapa yang mengadakan mujizat pakai nama Yesus? Banyak Ayo. orang yang pakai namanya. Loh, kami Islam enggak ada kok. Ngusir Saya tidak setan bilang aja. Islam loh. Saya tidak Iya, bilang Islam. katanya loh. banyak. Kan, kata Anda banyak kan? Jangan Ya. menarik ke sana. Saya tadi Enggak, tidak enggak. bilang, saya cuma bilang Oke. banyak. Anda berarti bilang banyak. Kami orang Islam enggak loh. Saya Yang tidak mana? bilang loh. Lah, Aduh, oke. Berarti banyak orang yang berarti betul. Hah. Berarti memang betul yang dikatakan banyak. Yesus. Ya banyak orang Kristen yang nyebut apa? Banyak orang Kristen berarti yang mengadakan mujizat pakai nama Yesus. Iya, saya jelaskan ya. Makanya kau dengar saya jelaskan. Itu orang yang memakai nama Yesus jelas itu yang tahu Yesus. Tetapi mereka itu tidak serius karena mereka itu hanya berpura-pura. Berpura-pura karena mereka ya karena mereka kan pembuat kejahatan. Ya. Jadi Ya. mengusir setan pakai nama Yesus pembuat kejahatan, Bang. Bukan. Loh, jadi Dia sudah membuat mujizat. iya. Bukan, dia sudah Jadi membuat gimana? mujizat. Tetapi akhir zaman begitu dibangkitkan lagi sudah mau diadili. Hanya dia bilang kami berbuat demi namamu, berbuat macam-macam demi namamu. Tetapi Yesus bilang kan enyahlah karena kamu semua pembuat kejahatan. Ya, Iya. itulah orang yang dibilang nabi-nabi palsu. Oh, nabi Mengaku- palsu ini. Ya, mengaku percaya Yesus sama dan pendeta-pendeta Oke. palsu banyak kan juga. Oh, berarti Cuma mencari duit. ini tembakannya oke. Kalau nabi palsu. Emang orang Kristen ini kalau ngusir setan pakai nama siapa? Ya nama Yesus lah. Ya sudah sih, Bang. Gimana sih Bang ini? Makanya sama Ayo. tadi yang kau bilang kan. Apa yang saya bilang? Jadi ini bagi orang yang banyak orang seperti pendeta, seperti yang percaya Yesus. Mereka tidak sadar bahwa mereka menyembuhkan, tetapi lama kelamaan mereka cuma cari uang. Ya, oke Tidak gini Bang. memikirkan- Tidak memikirkan lagi bahwa Oke, pendeta Ya. itu kan mengajari abang. Kalau kau nanti jumpa setan, kau sebut aja nama Yesus, setan itu pergi. Apakah abang nggak ngikutinya? Kenapa? Abang mengusir setan pakai nama Yesus itu ajaran siapa? Pendeta atau nama apa ajaran Yesus? Itu mengusir setan berat loh. Nah, kan pakai nama Ya, Yesus saya di sini. Saya bukan cerita saya pengusir setan, tapi saya
Berat banget itu orang kalau mau usir-usir setan loh. Iya, contoh lah, misalnya kan dia dihantui di rumahnya ada hantu, pasti kan nyebut-nyebut nama dia sih, betul nggak? Iya, kalau saya pun umpama saya di rumahku ada setan-setan, ada orang bilang ini di rumahmu jadi banyak setan. Saya panggil pendeta untuk berdoa, bukan saya. Oh, berarti abang manggil nabi palsu itu gitu, pendeta palsu gitu. Bukan. Abang bilang tadi kan yang pakai mengusir setan pakai nama Yesus itu nabi-nabi palsu, pendeta-pendeta palsu. Nah, kita bicara pendeta, ada yang jahat, maksudnya ada yang baik, ada Di pendeta sini- cuma mau. Ya ini yang diceritakan di sini itu yang guru-guru palsu, pendeta-pendeta palsu yang cuma cari uang, cuma membesarkan perutnya. Oke, saya buka dulu ya di Alkitab yang asli ya. Kita tunggu ya Bang ya. Dia di Lukas 7. Mana dia? Abang ini harusnya ini loh sekolah teologi lah, lebih bagus sekolah teologi lah. Lebih sekolah teologi lah. Terus kalau teologi kenapa Bang? Mendalamin kan abang banyak membuka-buka itu Bible ya kan? Ya, jangan tanggung-tanggung ya pelajarilah di dalamnya, ambil sekolah teologi. Ya udah saya pelajari Bang, mentah-mentah. Makanya teologinya saya bagusnya sama orang Kristen ini juga. Itu. Jadi udah merasa jago ya. Iya, bukan merasa jago Bang, tapi kan lebih baik kita bertanya sama saudara-saudara kita Muslim ini Bang. Mendasarnya dulu dong pelajari, betul nggak? Mau belajar tuh kan dari dasar, jangan langsung naik ke atas gitu. Enggak, Nah, memang kita kan mau- dasar-dasar juga kok dipelajari. Kita mau sekolah aja harus SD, SMP, SMA kan gitu kan. Kalau zaman saya, tapi kalau zaman anak saya harus PAUD dulu kan gitu. Tanyakan, Alvin. Apa? Ya. Padahal saya ini orang 1% doang saya kepintaranku tentang Alkitab. Tapi abang nggak paham ya kan Bang? Kalau saya tidak tahu saya bilang, kalau saya tahu saya jawab. Iya. Jadi kan maknanya di sini Bang, inilah yang saya katakan. Dia ini Yesus nggak butuh pengikut. Yang saya kontekkan tadi dalam Lukas tadi ya. Nah, di dalam Matius 7:21 ini kan sudah terang ini. Orang yang mengusir setan pakai nama Yesus yang mengadakan mujizat itu Yesus nggak mengenalnya. Nggak kenal dia tuh. Itu seorang pembuat kejahatan. Apalagi mengatakan Yesus ini Tuhan, Tuhan katanya. Nah itu. Siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Siapa yang mengusir setan pakai nama Yesus? Siapa yang mengadakan mujizat pakai nama Yesus? Itu nggak ada lain, hanya Kristen. Betul. Betul. Ya makanya dikatakan Yesus, pergi kau dari aku, nggak kenal aku sama aku. Kau pembuat kejahatan kau katanya. Nah itu. Iya. Betul. Tapi bukan langsung dia maksudnya semua langsung Kristen itu pembuat kejahatan itu bukan. Oke Bang, bukan semua. Emang Kristen mengusir setan tuh pakai nama siapa Bang? Saya bilang ada orang. Ada orang yang memang dia seseorang yang ahli lah, terus dia pakai nama Yesus, dia mengusir setan. Berarti kan bukan semua orang Kristen. Nah, gini Bang ya. Gini Bang. Saya gimana sih? Ini Bang ya. Ini hal pengajaran yang sesat. Nih ya. Waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Ini serigala ini siapa kalau mau tahu? Siapa serigala itu? Apanya? Serigala tadi siapa? Serigala itu artinya yang pembuat kejahatan. Oh. Yang suka berbuat jahat. Iya. Berarti Dilambangkan dia serigala. Oke. Jadi kalau saya tunjukkan bahwasanya Benyamin itu adalah serigala gimana? Begini loh. Kita harus tahu. Jadi waktu Yesus bercerita juga tentang murid-muridnya itu, jadi dia menyuruh murid-muridnya berhadapan. Itu paling berat itu. Kecil zaman sekarang ini, zamannya Yesus dulu itu orang Yahudi bukan orang bodoh-bodoh semua tentang Taurat. Apalagi kan gini, murid-muridnya apalagi murid-muridnya Yesus itu cuma nelayan, rata-rata nelayan berhadapan dengan ahli Taurat yang pakar-pakar semua. Dia kan gini Bang yang dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka itu adalah serigala yang buas. Ya, jadi dikatakan serigala domba ini kan Bani Israel. Serigala ini siapa?
Serigala juga orang dalam sendiri juga, orang Yahudi sendiri. Yang dikatakan Oke. itu, karena itu kan kita lihat konteks, Bang. Ya. Ini kan kita berbicara 2000 tahun lalu loh, bukan zaman Oke, sekarang. betul. Jadi yang dikatakan orang Yahudi, dikatakan serigala itu adalah Farisi, Benyamin. Saduki. Benyamin, ini datanya. Benyamin adalah seperti serigala katanya. Ini lain lagi, ini Nah, konteksnya Benyamin nggak serigala yang Masa dirujukan? kita di sini Ya, oke. ngomong serigala, di sana ngomong Ya, serigala, terus kita Ya, langsung kan bilang betul. Benyamin Gini serigala. ya. Bisa, Bang. Yang dimaksud di dalam kitab Perjanjian Lama dikatakan serigala itu adalah merujuk kepada Benyamin. Iya, itu cuma melambangkan itu kekuatannya dia seperti serigala Bukan gitu loh. kekuatan Benyamin ini sudah dikeluarkan dari 12 suku Bani Israel. Baca di kitab Raja-Raja. Iya, tapi jangan lagi bawa-bawa. Ini seorang pembantai, pemerkos, Iya, tapi si pelangi, tapi- dia semua ini. Tapi Yesus bercerita dengan itu, awas hati-hati serigala buas itu berarti Benyamin yang dia cerita. Nah, Benyamin sudah tidak ada. Ya memang betul Benyamin. Paulus terus- apa? jadi- Paulus terus- dari Benyamin nggak saya tanya? Bukan, jadi zaman Yesus ada. Ini kita kan bilang, kau kan bilang Benyamin. Ini Benyamin benar-benar ini Benyamin. Ya Anaknya. memang Benyamin. Anaknya Ini memang sudah anaknya- dikatakan loh Benyamin. Dan dari Anaknya buahnya Israel. kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya dari apa? Contoh keturunan dia dulu. Iya, jadi jangan menafsir langsung ke sana Ya. lagi. Loh, betul loh. Demikian sudah ini kan tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Dia nih dari bibit dari sononya tuh udah nggak baik maksudnya. Yang dikatakan serigala itu apa? Ya Benyamin. Memang dari Jangan sononya, dari kitab Kejadian, dia ini memang sudah serigala, dinobatkan sebagai serigala, pembantai, penyesat. Itu Bang. Benyamin semua. Jangan dibilang Kejadian jangan Kejadian dibilang tadi Yehuda sampai dikatakan. juga semua. Dalam kitab Kejadian tadi siapa? Apanya? Yang dalam kitab Kejadian tadi dikatakan serigala siapa? Itu Benyamin itu anak dari Daud, Benyamin. Ya sudah kan suku Benyamin kan. Yang mengaku suku Benyamin siapa? Iya, tapi jangan langsung dihubungkan itu kisah Oke. antara Yesus dengan Benyamin itu. Seorang Benyamin, dengar ya, seorang Benyamin yang mengadakan mujizat pakai nama Yesus siapa? Kok jadi seorang Benyamin? Lah, serigala ini kan ada Benyamin dikatakan tadi nih. Asumsimu kau bawa Bukan ke asumsi. Karena ini yang nabi palsu yang mengajarkan kepada Anda mengusir setan pakai nama Yesus. Saya sudah tahu pemikiranmu, saya sudah bisa baca. Kau Kan nanti bawa lari ke pemikiranku Paulus. ini yang tertulis loh. Ini semua data Kau dari sudah baca Bible. pikiranmu, Alvin. Kau itu nanti larikan ke Paulus. Loh, Jadi udah ini kan oke. Benyamin adalah Iya, ya Sri- nanti kan kau kasih lari ke Paulus lagi kan? lah karena memang Paulus itu Benyamin. Oke. Ya udah, Paulus berarti Benyamin nggak enggak saya tanya? Nggak. Paulus Benyamin nggak saya tanya? Suku ini yang Benyamin Iya, diketujukan. Ini Benyamin di sana lain dengan Benyamin. Oke. Benyamin ini suku nggak? Oke, saya tunjukkan di mana Benyamin cuma ini pulang memang sama oke. Gini ya. Benyamin semua serigala. Wah, gawat kalau gitu. Oke, di mana Benyamin ini adalah memang dia seorang pembantai, pembunuh segala macam, gitu, ya. Mau saya tunjukkan? Makanya dikatakan Yesus dari buahnya lah kamu mengetahui. Itu kan dikatakan Yesus sih. Alvin, jangan Loh. generalisasi semua. Bukan Benyamin dari generalisasi. ujung sampai Benyamin terus serigala semua. Serigala itu adalah julukan kepada suku Benyamin. Itu di Perjanjian Lama sudah dinobatkan dia itu adalah Benyamin Nah, iya. serigala. Iya, tapi jangan kau langsung generalisasi semua Benyamin karena kau nanti bawa ke Paulus karena Paulus suku Bukan Benyamin. Paulus saja, Netanyahu Benyamin Netanyahu itu pun serigala dikatakan orang Yahudi. Ada videonya kepada saya loh. Iya. YouTube. Orang Yahudi sendiri loh mengatakan itu dinobatkan memang dia tuh seorang pembantai. Karena dalam kitab kami dia tuh sudah dinubuatkan itu dia memang seperti itu. Suku Benyamin ini pembantai. Jangankan orang lain. Kami dulu dari Yahudi itu memang perang kepada Benyamin. Makanya dia dikeluarkan dari 12 suku Bani Israel. Itu orang Yahudi sendiri loh mengatakannya. Yahudi yang mana? Loh, Benyamin ini kan termasuk 12 suku Bani Israel tapi dikeluarkan. Berarti nggak pernah belajar kamu, Jerry. Katanya kamu teologi Kristen, tapi kamu nggak bisa memahaminya. Saya bilang saya 1% doang Alkitab yang saya kuasai, masih kurang 99. Kapan saya bilang saya sekolah teologi, Oke, Alvin? serigala yang menyamar jadi domba ini siapa saya tanya?
sedangkan serigala di dalam perjanjian lama itu merujuk kepada suku Benyamin. Sedangkan domba ini merujuk kepada orang Israel. Ya, masa dibilang lagi hati-hati, kau adalah domba, hati-hati dengan serigala. Terus langsung kau bilang lagi itu serigala yang dimaksudkan Benyamin. Aduh. Loh, di dalam Alkitabmu mengatakan Benyamin itu adalah serigala. Kalau begini caranya. Gini Bang, saya nggak berani menafsirkan apabila tidak ada data. Ternyata di dalam kejadian tadi itu mengatakan Benyamin itu adalah serigala itu. Aduh. Gimana? Ayo. Kisah Paulus dengan Benyamin, suku Benyamin, dan Benyamin asli anak Israel. Kisahnya 1500, 1800. Oke. Masa kamu sampai pukul rata semua? Dari buahnya, kata dia, dengar ya. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dan dari semak duri atau buah ara dari tempat rumput? Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Mengenal. Serigala ini siapa? Di dalam perjanjian lama itu merujuk kepada Benyamin. Ya kok lari ke Benyamin? Nah, oke. Tidak mungkin, dikatakan lagi. Tidak mungkin pohon yang, dengar ya. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Buah yang baik itu siapa? Yang buah tidak baik siapa? Benyamin dari perjanjian